Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kelas 10 TKJ di SMK Godang. Selamat bergabung. Semoga Allah merahmati kita semuanya sehingga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa selalu belajar dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukron Syafiqi. Saya ngajar di SMK Godang sudah dari tahun 2000, tahun ajaran 2016-2017, yang berarti sudah sekitar hampir 5 tahun saya di SMK Godang. Dan ini adalah pertemuan pertama saya dengan kalian di dasar program keahlian pemrograman dasar. Itu ya. Oke. Untuk perkenalan yang lebih mendalamnya nanti kita bisa perkenalan secara bertahap ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester gasal ini di tahun ajaran 2001-2022. Untuk materi pemrograman dasar yang pertama adalah menerapkan alur logika dan algoritma pemrograman. Ya, nanti kita bahas apa itu logika dan apa itu algoritma pemrograman, gitu ya. Kemudian menerapkan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika dan logika ya. Jadi aritmatika ini ya berhubungan dengan matematika, berhubungan dengan perhitungan. Kemudian logika berhubungan dengan penalaran. Kemudian menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Apa itu tipe data? Kemudian variabel. Mungkin kalau variabel dengan konstanta, ya, operator ini sudah kita kamu biasa kamu temukan di pelajaran matematika ataupun fisika ya. Kemudian yang keempat adalah menerapkan struktur kontrol percabangan. Jadi itu kurang N. Menerapkan struktur kontrol percabangan. Yang kelima, menerapkan struktur kontrol perulangan. Apa itu percabangan? Apa itu perulangan? Sekilas saja untuk percabangan itu nanti akan diberikan sebuah kondisi, kemudian apabila kondisi terpenuhi dia akan menjalankan aktivitas yang lain, apabila tidak terpenuhi maka dia akan menjalankan apa atau tidak menjalankan sama sekali. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang keenam, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Nanti kita setelah akan belajar dasar-dasar itu kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Nomor 7, menerapkan alur pemrograman dengan struktur pemrograman ya. Pada nomor 6 ini adalah pengetahuan dasar kamu tentang bahasa pemrograman. Yang nomor 7-nya kita akan mulai coding. Ya, kalaupun ada kesempatan ya kita bisa coding apa saja sebetulnya. Oke, ini adalah peta konsep yang nanti akan kamu pelajari di pemrograman dasar gitu ya. Yang paling fundamental atau yang paling utama kamu pelajarin adalah konsep dan struktur algoritmanya terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti yang akan kita pelajari di bab pertama. Kemudian ada struktur algoritma itu akan disajikan dalam 3 bentuk. Ya, dalam bentuk bahasa natural, dalam bentuk pseudocode, kemudian dalam bentuk flowchart. Nah, input dan outputnya itu berdasarkan permasalahan yang nyata. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan juga belajar di situ ada struktur percabangan, struktur perulangan, dia akan dimasukkan ke dalam penyajian dia akan masuk ke dalam struktur algoritma tadi, baik itu variabel, tipe data, dan operator. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar 1 atau KD1 ya, tentang logika dan algoritma pemrograman. Apa sih logika itu? Ya, logika itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos. Jadi serapan dari bahasa Yunani, logos, yang artinya apa sih? Artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata.
dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi akal pikiran yang diutarakan dalam sebuah kata ataupun kemudian akan dituangkan ke dalam bahasa. Ya, bahasa ini bisa bahasa keseharian gitu ya. Kemudian logika ini, ya, logika itu sebuah alat untuk menarik ataupun membuat kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Ya, logika untuk membuat kesimpulan dari premis. Premisnya itu apa? Biasanya premis itu apa sih? Premis itu adalah eh, ya sebuah contoh permasalahan lah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari sebab-sebab dan akan memunculkan akibat gitu ya. Nah itu premis-premis itu adalah eh, sebabnya. Ya. Kemudian logika juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Ya, itu adalah fungsi logika. Jadi diharapkan pemikiran kalau sudah berpikir secara logis ya diharapkan kita sudah tidak lagi berpikir secara atau memiliki penalaran yang salah. Nah, nanti kita akan ada contohnya seperti ini. Ini contoh logika, contoh penalaran dengan logika dan contoh sesat nalar gitu ya. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Manusia adalah makhluk bernyawa. Manusia akan mati. Cocok ya, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Manusia adalah makhluk yang bernyawa. Oke. Jadi ke premis satu benar, bisa dikatakan benar. Yang kedua, premis kedua juga benar, ya. Maka outputnya pun akan menjadikan sebuah kesimpulan itu benar. Maksudnya dia itu valid, gitu loh ya. Tidak perlu ada perdebatan di situ. Nah, contoh yang sesat nalar adalah banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Banyak ya, valid ya. Kemudian, Mr. X adalah anggota DPR. Kemudian Kemudian ada orang yang menarik kesimpulan, Mr. X terjerat kasus korupsi. Nah, ini kan berarti ada sebuah premis yang hilang. Ada sebuah premis yang hilang. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan kesimpulan yang salah. Gitu. Nah, ini contoh di sini itu memang hampir hampir seperti logika tapi tidak berlogika gitu kan. Kenapa dia terjerat kasus korupsi kan ada pertanyaan lagi gitu. Gitu ya. Lanjut. Kemudian apa sih nih fungsinya kamu mempelajari konsep logika dan hubungannya dengan pemrograman? Tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan untuk berpikir secara sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi kamu diminta untuk berpikir secara sistematis supaya tidak menghasilkan keputusan-keputusan yang salah. Seperti itu. Masuk ke bagian algoritma. Ini ya. Di situ ada gambar seorang tokoh yang namanya adalah Abu Ja'far Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia adalah disebut juga sebagai Bapak Aljabar dan Bapak Algoritma. Algoritma itu awalnya itu dia adalah kata serapan dari nama beliau Al-Khwarizmi, kemudian diserap ke dalam bahasa Latin jadinya algoritmi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan seterusnya menjadi sebuah kata algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian yang disusun secara sistematis dan logis. Di sini ada dua kata kunci, sistematis dan logis. Nah, logis ini ya hubungannya dengan logika tadi. Masuk akal nggak? Bisa nggak dipertanggungjawabkan gitu ya? Setiap premis-premisnya, setiap kesimpulan yang dia bikin itu sesuai nggak dengan premis-premis yang ada. Nih, contoh algoritma. Ya, itu.
Kenapa kok contoh algoritmanya di situ adalah resep puding mutiara? Kamu bisa baca di situ ya. Resep puding mutiara, dia memiliki bahan satu bungkus tepung hangkoi, ada 250 gram gula pasir, 1 gelas santan kental, 3 gelas air, kemudian ada 100 gram mutiara atau pacar Cina yang nantinya direbus dan ditiriskan, kemudian 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Di sini sudah ada bahannya, kemudian ada cara membuatnya. Campurkan tepung hangkoi, gula pasir, dan santan, tambahkan air, kemudian garam, dan daun pandan lalu masak sambil diaduk agar rata. Kemudian masukkan mutiara ke dalam adonan tepung hangkoi aduk hingga rata. Tunggu hingga adonan mendidih dan mengental. Setelah adonan mendidih dan mengental, angkat dan tuang ke dalam cetakan kemudian dinginkan. Jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan sajikan. Oke, apa hubungannya algoritma dengan resep ini? Jadi ya, pengertian algoritma adalah mengerjakan langkah-langkah sistematis dan logis, langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, masalah di sini apa? Membuat puding mutiara. Nah, penyelesaiannya harus sistematis dan logis. Maksudnya sistematis adalah dia berurutan, ya, memiliki metode yang jelas, memiliki urutan yang jelas, kemudian setiap langkahnya itu juga logis. Logis di sini harus berkaitan dengan bahan gitu ya, dan perilakuan bahan gitu. Contohnya adalah campurkan tepung hangkoi, gula pasir, dan santan, tambahkan air, garam, dan daun pandan lalu masak sambil diaduk agar rata. Ini ada 5 step di sini. Ya, kalau tidak sistematis, misalkan dia diacak gitu ya. Dia kerjakan nomor 2 dulu. Masuk akal nggak? Nggak bisa. Karena sebelum mengerjakan nomor 2, dia harus mengerjakan nomor 1. Sebelum mengerjakan nomor 3, dia harus mengerjakan nomor 2. Untuk mengerjakan nomor 5, harus mengerjakan nomor 4, dan seterusnya. Jadi itu harus sistematis. Ya. Beda langkah akan menghasilkan output yang beda. Bisa kacau gitu ya. Lanjut. Di sini ada langkah-langkah menghitung volume balok. Ya. Permasalahannya atau masalahnya di sini adalah menghitung volume balok. Langkahnya yang sistematis adalah seperti ini. Oke, inputnya dulu. Input itu bisa dikatakan kalau di resep puding mutiara ini seperti bahannya ya, yang akan dimasukkan gitu. Inputnya ada panjang, lebar, tinggi dalam sentimeter. Oke, nanti satuannya adalah sentimeter. Yang pertama, langkahnya adalah masukkan atau kamu menentukan panjang baloknya dulu. Kemudian kamu menentukan lebar baloknya, atau bisa dikatakan ada sebuah balok, kemudian kamu ukur, ya, kemudian kamu masukkan ke situ angkanya. Kemudian masukkan tinggi balok. Hitung volume balok adalah hasil dari panjang dikali lebar dikali tinggi balok. Nah, di sini 1, 2, 3 bisa di bolak-balik ya, atau bisa kita tuker karena dia perintahnya sama dan dia adalah syarat yang sama gitu ya. Dia instruksi gitu ya. Instruksinya di sini masih bisa ditukar-tukar gitu. Atau nanti juga bisa disederhanakan. Nah, sebelum mengerjakan nomor 4 ya tentunya harus mengerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 1 gitu ya, atau nomor 1, 2, 3 itu harus dikerjakan dulu. Nggak bisa nomor 4 itu diletakkan nomor 2. Misalkan masukkan panjang balok, kemudian hitung volume balok, kan nggak bisa. Ya, dia harus mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, baru dia mengerjakan nomor 4. Itu adalah ya contoh dari algoritma. Nah, algoritma adalah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Kalau nggak logisnya gimana? Nggak logisnya volume balok adalah hasil dari panjang kali lebar, udah tingginya dengan dimasukin ya, itu bukan ya, karena ya seperti kita ketahui volume balok itu ya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, apa aja sih yang harus ada dalam sebuah algoritma? Tentunya ada masalahnya dulu.
permasalahannya apa, kemudian diproses. Nah, prosesnya itu disebut dengan algoritma dan harus menghasilkan sebuah solusi. Solusi itu hasil dari masalah itu apa gitu. Contohnya kayak tadi ya, resep puding mutiara. Masalahnya adalah resep resep puding mutiara atau ingin membuat sebuah puding mutiara. Kemudian algoritma, ada bahan, ada langkah, dan solusinya apa? Solusinya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah puding mutiara, gitu ya. Atau bisa jadi ada inputan, kemudian ada inputan. Input itu adalah hal-hal yang akan diproses di situ, yang akan dimasukkan gitu, ditentukan nilainya. Kemudian proses, ada prosesnya, langkah-langkah kerjanya, atau ada perhitungan di situ, ataupun ada nanti ada logikanya, misalkan ada percabangan, ada perulangan, ataupun ada yang lainnya, kemudian menghasilkan output. Input tadi ya seperti bahan-bahannya, input bahan-bahan yang akan diproses tadi, kemudian proses itu adalah langkah kerjanya, output ya itu ya hasilnya, hasil dari proses tadi. Nih, soalnya di sini struktur algoritma di sini ya menghitung luas persegi panjang. Kemudian ya nama algoritma itu penjelasan mengenai algoritma yang berisi dengan uraian singkat mengenai apa yang akan dilakukan. Kemudian deklarasi. Nah, deklarasi ini seperti alat dan bahannya, atau kita bisa sebut dengan inputannya tadi ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan. Kemudian ada deskripsi, yaitu langkah-langkah atau proses statement logika. Statement algoritma ditulisnya di bagian deskripsi. Ini contoh tadi ya. Ini nama algoritma ya. Algoritmanya di sini adalah algoritma luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang, itu nama algoritmanya. Kemudian inputnya adalah panjang dan lebar situ. Kemudian dideklarasikan lagi bahwa luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Kemudian bagian deskripsinya adalah menentukan nilai panjangnya, kemudian menentukan nilai lebar, kemudian dihitung L sama dengan P kali L. Nah, nilai L akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Ini ya. Tuh. Ya. Lanjut. Cara penyajian algoritma atau ada 3 cara. Yang pertama menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia yang biasa dipakai. Kalaupun kamu misalkan orang Indonesia, berarti menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun itu orang misalkan di luar Indonesia ya, seperti orang Inggris ataupun orang di luar itu, ya menggunakan bahasanya masing-masing. Kemudian menggunakan pseudocode. Pseudocode ini merupakan cara penyajian algoritma dengan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana lagi, menggunakan bahasa Inggris yang singkat biasanya, kemudian tidak ada aturan yang pasti lah ya, tidak ada aturan yang baku mengenai pseudocode. Yang jelas di sini untuk pseudocode itu menggunakan bahasa Inggris yang singkat, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga menggunakan flowchart atau menggunakan diagram, menggunakan gambar. Ini ada algoritma menggunakan bahasa natural dan ada algoritma dengan pseudocode. Ya, kita lihat perbedaannya di sini. Dia sama-sama algoritma volume balok ya, menghitung volume balok. Dan bedanya di sini untuk yang sebelah kiri ya masih menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Baca, kemudian hitung volume, kemudian tuliskan volume balok. Kalau di pseudocode itu cukup dipersingkat aja, algoritma volume balok, variabelnya P itu untuk panjang, L itu untuk lebar, T itu untuk tinggi. Jadi disingkat di situ menjadi variabel P, L, dan T. Kemudian V adalah bilangan real. Ini maksudnya ke konstanta. Konstantanya di situ ada tipe data. Yang satu ada read P, maksudnya adalah input nilai P atau masukkan P.
read L atau masukkan nilai L, read T adalah masukkan nilai T. Kemudian pada nomor 4 itu tidak lagi dituliskan hitung volume balok ya, cukup menggunakan rumusnya aja. V kali R kali R kali T. Oh, ini volume balok, kenapa menjadi ini ya, rumusnya salah ini ya. Rumusnya aja udah salah ini. Harusnya V sama dengan P kali L kali T gitu ya. Kemudian yang nomor 5 adalah write V atau cetak V-nya. Ini penyajian algoritma menggunakan flowchart. Jadi dia dalam bentuk notasi-notasi gambar seperti itu. Start, read P, read L, kemudian read T, kemudian V-nya adalah P kali L kali T gitu ya. Ini harusnya kali bukan koma. Kemudian write V. Selesai. Cara penyederhanaannya seperti itu. Yang V, sorry, itu harusnya P kali L kali T. Selesai. Nanti kita akan bahas flowchart dengan algoritma ini. Nanti kita akan penyajian algoritma dengan pseudocode dan flowchart nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Kemudian kriteria-kriteria algoritma yang baik. Ketika kamu buat algoritma itu ada kriterianya atau ada syaratnya, bisa dikatakan algoritma itu baik. Yang pertama, ada inputnya dulu. Ya, ada input, ada nilai yang akan diolah. Ya, baik itu nilai yang kita masukkan secara manual ataupun nilai yang memang sudah ada. Kemudian output harus memiliki paling tidak sebuah satu hasil. Memiliki satu hasil. Contohnya misalkan membuat resep puding mutiara, membuat puding mutiara, ya harus ada puding mutiaranya, jangan sampai puding mutiaranya nggak ada. Kemudian finite, artinya dia terbatas. Ya, dia terbatas gitu. Jadi langkah-langkahnya itu harus terbatas. Misalkan kita harus tahu nih langkahnya ada berapa. Misalkan ada 100 langkah, ya 100 langkah. Gitu. Atau misalkan ada 4 langkah, ya 4 langkah. Jadi terbatas. Jadi tidak berjalan terus-menerus. Kalau seperti itu berarti algoritmanya itu bermasalah. Gitu. Kemudian definite ini ya bisa bisa didefinisikan gitu ya, bisa diikuti lah ya. Kemudian yang kelima adalah efisien. Meskipun misalkan kamu membuat algoritma ada 100 langkah, kalau bisa diefisiensikan lagi, misalkan dikurangi menjadi 4 langkah ataupun menjadi 10 langkah ataupun setengahnya gitulah ya. Jadi dibikin seefisien mungkin, seringkas mungkin seperti itu. Ini adalah soal-soal. Sudah, sampai situ aja. Terima kasih atas perhatiannya. Udah selesai ya. Ini adalah nanti ada tugasnya saya tuliskan aja di Google Classroom untuk lebih detailnya. Terima kasih, mohon maaf atas banyak kekurangannya, atas kesalahan-kesalahannya tadi banyak sekali ya. Nanti kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.